Ini dia nih, salah satu penyakit yang lumayan sering dibicarakan di Indonesia, asam urat atau dikenal juga dengan GOUT. Di episode kali ini, kita akan membahas penyebab dan faktor risiko hingga gejala, pengobatan, dan strategi pencegahan yang efektif bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, asam urat adalah senyawa yang dihasilkan dari hasil metabolisme purin. Nah, purin itu sendiri didapatkan dari metabolisme yang berasal dari makanan atau berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Pada saat purin dipecah, akan ada satu senyawa yang bernama asam urat atau dikenal dengan nama GOUT pada penyakit asam urat. Jadi, asam urat yang berlebih itu nanti akan dikeluarkan dan disaring melalui ginjal. Asam urat ini dihasilkan dari beberapa makanan yang mengandung asam urat tinggi. Misalkan daging merah, kemudian jeroan, kemudian makanan-makanan berlemak, makanan yang mengandung pemanis buatan seperti fruktosa, kemudian juga minuman yang mengandung alkohol, juga makanan siap saji. Karena olahan tersebutlah yang memiliki kandungan purin yang tinggi, sehingga pada saat masuk ke dalam tubuh akan menghasilkan senyawa asam urat yang tinggi pula. Nah, sebenarnya asam urat sendiri di dalam tubuh memiliki fungsi sebagai antioksidan, dapat menangkal radikal bebas. Namun, asam urat yang berlebih akan menimbulkan penyakit tentunya. Kadar asam urat normal pada wanita berkisar dari 2,4 sampai dengan 6, sedangkan pada pria kisaran 3,4 sampai dengan 7. Apabila nilai asam urat berada di atas ambang tersebut, artinya asam urat kamu tinggi dan harus diobati. Baik, jadi dari segi senyawa, kolesterol dan asam urat jelas berbeda. Dua senyawa tersebut sama-sama memiliki fungsi di dalam tubuh. Untuk kolesterol sendiri didapatkan dari lemak. Lemak yang dikonsumsi akan menghasilkan kolesterol. Kolesterol terbagi menjadi dua. Ada kolesterol yang baik dan ada kolesterol yang jahat. Dalam bahasa medis disebut dengan LDL dan HDL. Nah, kolesterol tersebut bisa diangkut dari dalam hati menuju peredaran darah dan dari peredaran darah menuju hati untuk dimetabolisme. Nah, kemudian asam urat sendiri tadi didapatkan dari hasil metabolisme purin, di mana purin itu sendiri terdapat dalam kandungan daging merah, kemudian juga makanan olahan, kemudian jeroan-jeroan, lalu juga minuman yang mengandung alkohol. Nah, jadi makanan-makanan itulah yang harus dihindari apabila memiliki asam urat yang tinggi. Jadi jelas berbeda ya untuk manfaat, asal senyawa, dan kandungan makanannya itu sendiri bersumber dari dua hal yang berbeda. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, sebenarnya asam urat itu bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah untuk antioksidan atau menangkal radikal bebas. Nah, untuk mengetahui kamu terkena asam urat tinggi atau tidak, tentunya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Namun, sebelum pemeriksaan laboratorium itu dilakukan, kita bisa mengetahui tanda dan gejala pada saat asam urat itu ada. Tanda yang paling sering adalah nyeri pada daerah sendi. Kenapa sih? Karena pada saat asam urat tinggi, asam urat tersebut bisa mengkristal dan terdeposit pada jaringan-jaringan di sekitar sendi. Paling sering adalah di sendi kaki, sendi tangan, kemudian di lutut, lalu bisa juga di siku. Nah, asam urat tadi akan menimbulkan gejala seperti nyeri, kemudian bengkak apabila sudah terbentuk tofu, kemudian juga bisa memerah, kemudian meradang, bisa demam di badan karena proses inflamasi tadi. Kemudian pada tahap yang lebih lanjut, asam urat yang terdeposit di dalam ginjal juga bisa menyebabkan batu ginjal dan menyebabkan proses nyeri pada daerah ginjal juga gangguan kencing. Jadi harus hati-hati, kontrol asam urat kamu secara teratur dan terapkan pola makan yang baik. Jadi, yang tidak boleh dikonsumsi pada pasien-pasien dengan asam urat tinggi, yang pertama adalah daging merah. Konsumsi daging merah berlebihan dengan kandungan purin yang tinggi tentu akan meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Nah, kedua adalah jeroan. Kandungan purin pada daging-daging jeroan itu sangat tinggi. Kamu yang suka makan soto babat harus hati-hati ya, karena ternyata kandungan purin di jeroan tadi bisa meningkatkan asam urat lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi daging-daging yang
yang lainnya. Kemudian juga makanan-makanan yang bersumber dari laut atau seafood itu juga cenderung meningkatkan asam urat secara cepat. Lalu makanan olahan seperti nugget atau sosis, kemudian minuman-minuman alkohol juga bisa meningkatkan peradangan pada pasien asam urat tinggi. Nah, ada makanan yang aman nih dikonsumsi pada saat kondisi asam urat kamu tinggi, yaitu sayur-sayuran, kemudian buah. Buah yang baik contohnya adalah buah ceri, buah stroberi, kemudian buah pir. Buah-buah tersebut bisa membantu untuk menurunkan kadar asam urat. Sayur-sayur juga sebenarnya mengandung purin, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi masih aman ya dikonsumsi dalam jumlah yang normal. Kemudian konsumsi air putih yang cukup, kisaran 2 liter sehari untuk meningkatkan proses sekresi atau pengeluaran dari asam urat melalui urin atau kencing. Lalu jangan lupa untuk konsultasikan masalah kesehatan kamu kepada tenaga medis atau dokter, dan jika diperlukan kamu bisa konsultasi kepada ahli gizi untuk mengatur pola makan kamu yang baik agar bisa terhindar dari penyakit asam urat. Untuk menurunkan kadar asam urat, tentunya kamu harus mengatur pola makan kamu. Karena pola makan adalah hal yang paling utama untuk meningkatkan atau menurunkan kadar asam urat. Pada sesi sebelumnya, telah dibahas makanan apa saja yang bisa meningkatkan asam urat, seperti daging merah, seafood, jeroan, makanan olahan. Nah, tentunya itulah yang harus dihindari. Makanan yang harus ditingkatkan adalah makanan dengan protein nabati, seperti tempe, tahu, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti buah pir, raspberry, strawberry. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Juga konsumsi air putih yang banyak tentunya bisa membantu untuk menurunkan kadar asam urat, karena asam urat akan larut bersama dengan urin yang dikeluarkan dari saringan ginjal. Kemudian menjaga berat badan kamu agar selalu stabil, karena dengan berat badan yang tinggi tentunya metabolisme tubuh juga tidak baik. Nah, pada saat berat badan kamu seimbang, stabil, metabolisme akan terjaga dengan baik, sehingga proses pembentukan sampai dengan proses pengeluaran asam urat akan berlangsung dengan baik. Hindari minuman beralkohol karena juga akan meningkatkan proses inflamasi pada pasien-pasien dengan asam urat tinggi. Lalu harus banyak minum air putih dengan takaran 1,8 sampai dengan 2 liter per hari. Jangan lupa olahraga yang cukup, karena dengan olahraga yang baik, metabolisme akan semakin baik. Dan yang terakhir, jangan lupa konsultasi dengan tenaga medis, baik ahli gizi maupun dokter, jika ingin mendapatkan saran untuk mengelola makanan kamu sehari-hari. Dan yang terakhir, jika memang kadar asam urat kamu tinggi, ada beberapa obat yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi proses inflamasi dan juga peradangan, seperti natrium diklofenak, kemudian juga obat-obatan NSAID yang bisa membantu untuk mengurangi proses inflamasi menjadi lebih stabil. Nah, apabila terapi tadi sudah diminum, ada juga nih cara di rumah yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi proses peradangan pada sendi-sendi kamu akibat asam urat tinggi. Caranya dengan kompres air dingin. Cukup menggunakan handuk yang direndam di dalam air yang dingin atau air es, lalu kamu letakkan kompres dingin tersebut pada area yang nyeri agar dapat mengurangi peradangan. Jadi ada beberapa mitos yang beredar di luar ya, bahwa salah satu contohnya bayam, melinjo itu bisa meningkatkan asam urat. Jadi sebenarnya sayur-sayuran seperti bayam, kemudian biji-bijian seperti melinjo itu memang mengandung purin, namun kadarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tadi seperti daging merah atau jeroan. Jadi tetap boleh dikonsumsi ya pada pasien-pasien asam urat, namun tetap dalam batas normal sesuai dengan kriteria pola makan dengan gizi seimbang, yaitu memperhatikan asupan karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air putih dengan porsi yang cukup dan seimbang. Ingat ya, mengurus penyakit asam urat bukan cuma pada pengobatan saat gejala saja, tapi kita juga harus mengubah gaya hidup ke arah yang lebih baik dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan olahraga. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!